Peti. Apa kabarnya Kak Peti? Baik Kak Frida. Nah, sekarang adik-adik, kalau nanti Kak Frida sapa adik-adik di rumah, apa kabarnya? Adik-adik harus jawab, sungguh amat baik, puji Tuhan. Oke, kita ulang sama-sama ya. Apa kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya ada yang adik-adik harus lakukan. Apa aja tuh Kak Peti? Yang pertama, adik-adik tidak boleh di tempat tidur ya. Yang masih di tempat tidur sekarang bangun dari tempat tidurnya. Yang kedua, berpakaian yang rapi seperti adik-adik mau sekolah minggu ya. Kemudian yang ketiga, siapkan Alkitab dan alat tulisnya karena kita mau mulai ibadah kita. Yuk adik-adik yang masih belum siap-siap, sekarang masih ada waktu. Kita siap-siap dulu dan kita angkat pujian nih Kak Frida nih. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau lipat tangan, kita mau berdoa ya. Adik-adik, yuk Kak Frida kita doa pembukaan. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Bapa, sebentar kami juga akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sebelum kita lanjut lagi Kak Frida, hari ini kita ada kesaksian dari kelas apa ya? Kelas balita Kak Peti. Oh, kelas balita ya. Yuk adik-adik sama-sama kita lihat video kesaksian dari kelas balita ya. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita belajar lagu kasih bareng-bareng yuk, biar kita gak lupa untuk mengasihi.
Adik, tadi sudah lihat ya kesaksian dari kelas balita. Gimana nih Kak Peti, kesaksian dari adik-adik kita? Bagus Kak Frede, mereka pada semangat memuji nama Tuhan. Kakak harap kita juga ya memuji nama Tuhan. Semangat ya Kak Frede. Oke, siap Kak Peti. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke 10 hukum Taurat atau yang kita kenal dengan perintah Allah. Minggu lalu Kak Udur dan Kak Andes sudah mengucapkan perintah Allah yang ke-1 dan yang kedua. Hari ini Kak Peti dan Kak Frede akan bantu adik-adik untuk mengucapkan perintah Allah yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga apa sih Kak Peti? Yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau yang keempat apa Kak Frede? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mengucapkan hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi yuk. Kita mau katakan dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan lagi dengan lebih semangat. Kita mau katakan dalam suka duka bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, dihina diolok bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan kemewahan boleh kau ambil, kekuatan kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, dihina diolok ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kak Frede undang dan Kak Peti undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus berikan kita kesehatan dan pada saat ini kita dapat melaksanakan kembali ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Nah, sebelum kita mulai pada perenungan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami, memberikan pada kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami dapat kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu dan walaupun secara online, tapi itu tidak mengurangi rasa ucapan syukur kami di dalam pujian, penyembahan, dan juga pada saat ini kami akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk firman yang akan disampaikan pada saat ini, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang boleh mengurapi dan melayakan hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan firman ini dengan baik. Dan berkati juga untuk anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya mereka pun juga dapat diberikan ketenangan dan sukacita di dalam perenungan firman Tuhan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, pujian dan penyembahan itu dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita, terlebih di dalam kondisi masa pandemi pada saat ini. Dan saat ini ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan tema kekuatan dalam ucapan bersyukur. Sebelum kita masuk pada perenungan firman Tuhan, kita bersama-sama dulu menyaksikan video kesaksian pujian. Kalau adik-adik, kalau anak-anak tahu lagu pujian ini, kita sama-sama menyanyikan pujian ini ya. Beri syukur, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Gimana tadi bisa menyanyikan lagu pujian ini ya? Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ya, dikatakan susah ataupun senang, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam kondisi pandemi pada saat ini, segala sesuatu banyak hal yang dikerjakan di rumah. Dari bangun pagi, sekolah juga di rumah, mama papa juga sebagian bekerja di rumah. Nah, ini mungkin menimbulkan kebosanan bagi anak-anak sekalian ya, dari pagi di rumah mengerjakan tugas dan juga bermain juga di rumah, mungkin menimbulkan kebosanan yang saat ini yang anak-anak rasakan, tidak bisa keluar. Nah, pasti itu menimbulkan suatu sungut-sungut gitu bagi anak-anak terkasih. Dan walaupun kita merasakan jenuh, geram, bosan, tetapi sungut-sungut ataupun kekecewaan ini tidak merubah keadaan menjadi sesuai dengan yang anak-anak inginkan, tetapi justru malahan kondisi dengan bersungut-sungut ini menimbulkan tidak ada membuat kita kehilangan rasa syukur atas hidup kita. Itu sebabnya rasa syukur dalam iman Kristen bukan hanya pada saat segala sesuatunya dalam keadaan baik, ketika adanya suatu keberhasilan, kelancaran, prestasi, anak-anak dapat berprestasi dengan mendapatkan nilai-nilai yang baik di sekolah, dan juga mungkin juga
pada saat kondisi di hari istimewa, anak-anak dapat hadiah. Nah, di dalam kondisi-kondisi ini, rasa syukur itu dapat dengan mudah kita ekspresikan. Tetapi bagaimana pada saat kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang susah dan sulit, itu pasti kita menghadapi kesulitan di dalam bersyukur. Tapi di dalam iman Kristen, tadi dikatakan di dalam pujian tadi, susah ataupun senang, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam kondisi sulit sekalipun, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tetap dikelilingi oleh keluarga yang mengasihi kita. Ada mama, papa, kakak, adik, dan juga terlebih Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan menjaga kita, yang adalah sahabat sejati kita. Nah, anak-anak yang terkasih, jika demikian rasa syukur itu menjadi salah satu karakter yang tampak dalam diri anak-anak Tuhan pada masa pandemik saat ini. Rasul Paulus menegaskan adanya suatu perubahan karakter jemaat Kolose sebelum di dalam Kristus dan juga sesudah di dalam Kristus. Rasul Paulus memakai kata perbandingan, yaitu kata dahulu dan kata sekarang di dalam Kolose 3 ayat bacaan kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Nah, dikatakan di ayat 8-nya itu sampai dan ayat 10 dikatakan Paulus menyampaikan kondisi kata dahulu. Dahulu sebelum mengenal Kristus, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dan juga dusta. Apakah ada di antara adik-adik atau di antara anak-anak sekolah minggu yang dari mulutnya keluar kata-kata kotor, yaitu mungkin marah, fitnah? Ada tidak? Ya, ibu rasa pasti tidak ada ya. Dan kalaupun ada, ya biarlah pada saat ini adik-adik mau minta ampun kepada Tuhan dan mau melakukan suatu perubahan. Karena apa? Karena ketika sudah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak mau melakukan suatu perubahan pada diri anak-anak. Dan pada saat ini, dan juga Paulus mengatakan tadi dahulu, dan ada juga Paulus menekankan adanya kondisi sekarang. Nah, dikatakan kamu telah mengenakan manusia baru. Di ayat 10 dikatakan di mana Kristus memerintah dalam hatimu dan perkataan Kristus tinggal dalam hatimu. Dampaknya adalah kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, dan Tuhan yang memimpin hidup kita baik senang maupun susah. Ketika keberhasilan datang kepada kita, maka kita bersyukur. Dan ketika kita gagal atau sedang kekurangan atau sedang sakit, kita pun tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dan pasti akan menyertai kita senantiasa di dalam kondisi susah ataupun senang sekalipun. Karena Yesus adalah sahabat sejati kita. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, jadi kita baca bersama-sama ya anak-anak sekalian. Dikatakan Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, di dalam perkataan Rasul Paulus ini menekankan ada dua hal penting agar hati kita tetap bersyukur meski Paulus berada dalam penjara. Nah, kondisi Paulus ini di dalam penjara ini oleh karena pemberitaan Injil. Nah, yang pertama dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di surga dan di bumi. Itu sebabnya mari kita melibatkan Tuhan mulai bangun pagi sampai mengakhiri hari. Nah, kalaupun ada kecemasan, kesulitan, ketakutan menghadapi hari-hari saat ini, mari Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa agar Tuhan menggantikan ketakutan dengan damai sejahtera, ketenangan, kedamaian dalam hati dan pikiran kita.
Nah, Ibu punya suatu pengalaman ketika pertama kali naik komuter lain di masa pandemik ini, yaitu ada pasti cemas, pasti takut karena apa? Karena kondisinya akan bertemu dengan banyak orang, mungkin juga akan bersentuhan. Nah, cuman pada saat itu Ibu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan, memberikan keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya. Namun juga di dalam ketika sudah berdoa juga ada satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu ada satu protokol kesehatan yang harus dipatuhi, yaitu menggunakan hand sanitizer dan juga menggunakan masker dan tidak memegang bagian wajah. Nah, itu juga yang bisa memberikan kita ketenangan agar terhindar dari bahaya di masa pandemik pada saat ini. Nah, jadi anak-anak harus melibatkan Tuhan di dalam seluruh kegiatan anak-anak, meskipun aktivitas itu dilakukan di dalam rumah. Nah, poin kedua Paulus menekankan bahwa Tuhan yang mengerjakan dan memberikan solusi atas kesulitan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan mengerjakan apa yang kita mohonkan jika sesuai dengan kehendak Allah. Ada satu pengalaman juga yang Ibu alami pada saat itu, kira-kira 2 tahun yang lalu ketika berobat di salah satu rumah sakit oleh karena ada kondisi tidak nyaman di bagian jantung. Jadi pihak rumah sakit menyatakan bahwa ada indikasinya jantung bocor. Nah, jadi pada saat itu rumah sakit merujuk ke rumah sakit harapan kita. Nah, di situ dilakukan perawatan intensif selama kurang lebih 3 minggu. Dan setelah dan di dalam kondisi saat itu kecemasan pasti ada, ketakutan pasti ada, tapi Ibu selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan pertolongan melalui dalam setiap pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan, dan bersyukur karena apa? Karena Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan pertolongan, dan setelah 3 minggu dilakukan perawatan intensif, itu dinyatakan bahwa tidak ditemukan adanya suatu indikasi jantung bocor, tetapi hanya istilahnya ada aritmia, yaitu irama jantung yang tidak teratur, dan itu disebabkan oleh karena asam lambung yang tinggi. Nah, jadi Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk mari kita menyertakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, perjalanan hidup adik-adik, walaupun pada saat ini mengalami kesulitan atau penderitaan, dan juga mungkin pada saat ini mengalami kebosanan. Karena apa? Karena banyak kegiatan yang dibatasi. Tetapi yakinlah anak-anak sekalian bahwa tetap tinggal di rumah itu adalah suatu pilihan yang tepat. Karena kondisi itu memberikan kita rasa aman dan dijauhkan dari segala kondisi-kondisi yang pada saat ini sedang mengkhawatirkan. Nah, jadi kita sudah belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber yang dapat merawat hati kita penuh dengan syukur, yaitu pertama yaitu kita lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, dan juga Tuhan yang mengerjakan atau memberi solusi atas kesulitan kita. Ya adik-adik, demikian renungan firman Tuhan yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Biar kiranya anak-anak mau tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap aktivitas, dan tidak lupa untuk berdoa dan mengawali hari ini dan juga mengakhiri hari dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman, tapi sebelum kita mengangkat pujian, Kakak Peti, Kakak Freddy, dan semua guru sekolah minggu mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala kita, Ibu Sylvia Sihaan, yang sudah membawakan firman pada hari ini.
Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Biar apa yang sudah kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Yuk Kak Frede, kita mau angkat pujian, kita mau katakan God is so good. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang sudah kami sama-sama baca, renungkan. Dan saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh belajar dari teladan Rasul Paulus. Di dalam kondisi sulit sekalipun, ia menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan pada saat diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit. Berdoa juga untuk mama papa, ya kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, agar mereka pun yang juga diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami, yang kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Frede, kita sudah selesai nih ibadahnya. Berarti kita bertemu lagi di ibadah Minggu depan. Hari ini Kak Frede dan Kak Peti mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.